Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Bapak Ibu, sehat-sehat? Alhamdulillah. Sudah? Apakah termasuk golongan orang yang mengeluh bila kita ditimpa musibah atau penyakit, kemudian kita minta kepada Allah agar dilepaskan dari musibah atau penyakit tersebut, Ustaz? Tidak. Yang dilarang itu kita banyak mengeluh kepada manusia. Kita sakit, kemudian kita terus mengeluh kepada manusia. Kabeh-kabeh disambati, ben dimesake. Itu yang dilarang. Tapi kalau kita memohon kepada Allah, memang itu anjurannya seperti itu. Coba diingat kembali Quran surat Al-An'am ayat 43. Falaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Coba diingat surat kembali. Al-An'am surat ke-6 ayat 43. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Misalkan Allah uji kita dengan sakit, kita tidak mendekat kepada Allah, bahkan semakin jauh kepada Allah, malah sambat terus kepada manusia. Itu hati kita berarti keras, qasiyah. Padahal yang punya penyakit ini Allah. Yang maha memiliki kesembuhan siapa? Allah. Kenapa tidak langsung mendekat kepada Allah? Tidak mencari Allah? Karena Allah yang maha memiliki kesembuhan. Malah sambat ke sana kemari kepada manusia. Manusia tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Hanya Allah yang bisa, yang maha kuasa. Maka normalnya orang yang akalnya masih sehat, begitu diuji Allah dengan sakit, langsung ingat Allah. Hal yang pertama dilakukan adalah mendekat, lebih dekat lagi kepada Allah. Itu kalau akalnya masih sehat. Maka banyak orang yang melupakan Allah ketika sedang diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Maka disindir oleh Allah dalam ayat ini. Falaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u. Kenapa mereka itu ketika datang cobaan kami, mereka tidak memohon kepada kami dengan tunduk dan merendahkan diri. Malah kesana kemari sambat kepada manusia. Koyo-koyo dianya orang yang paling sengsara dunia. Di dunia ini orang yang paling sengsara. Tapi tidak pernah dia mengeluh pada Allah, melapor kepada Allah, itu tidak pernah. Tapi kesana kemari hanya sambat terus kepada manusia. Ini yang dilarang. Tapi kalau mohon kesembuhan kepada Allah, memang itu yang diperintahkan oleh agama. Jangan sampai kita sakit atau diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, malah semakin jauh dari Allah. Kalau itu yang terjadi, hati kita keras sudah. Keras berarti tidak ingat Allah lagi. Bergantung pada manusia yang lain. Oh, saya harus datang ke sana. Karena orang ini pasti akan bisa menyelesaikan kesulitan saya. Saya harus datang ke sana. Saya harus datang ke sana. Sehingga ke sana kemari sambat. Tapi tidak pernah datang kepada Allah. Nah, kalau kita sakit mohon pada Allah, memang perintahnya itu. Nabi kita juga berdoa, ngajarkan doa pada kita. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Ya Allah, aku
Memohon aku berlindung padamu ya Allah minal baros dari penyakit belang, wal junun dari penyakit gila, wal judam dari lepra, wasayyi'il asqam dari penyakit-penyakit buruk lainnya. Bahkan doa iyadatul marid ketika kita menjenguk sakit diajarkan oleh Nabi kita, Allahumma ya Allah. Nah, mohon kan kepada Allah. Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhan segenap manusia. Mudhibal basi, zat yang maha menghilangkan kepedihan. Ishfi antas syafi la shifa'a illa shifa'u, shifa'an la yughadiru saqama. Kita mohon pada Allah. Maka normalnya manusia yang akalnya sehat, hatinya masih dihiasi dengan keimanan, dia diuji sakit langsung datang pada Allah. Lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Ya, ada lagi?